Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini kita ada live Instagram dengan judul Tips Desain Interior Rumah Mewah. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Afandi. Saya dari teknik di Citra Grand Galesong City. Kita akan join dengan Pak Johnson Irtanto membahas tips desain interior rumah mewah. Sore Pak, saya Fandi dari tim teknik Citra Grand Galesong City. Selamat bergabung Pak Johnson. Ya, selamat sore semuanya. Sore. Hari ini kita akan live IG tentang desain interior rumah mewah ya Pak. Betul. Ya, mungkin kita langsung saja ya Pak. Saya mungkin mulai dengan apa sih definisi rumah mewah menurut Pak Johnson? Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kan kemarin kita udah bahas yang rumah mungil hari Jumat kemarin ya. Hari ini kita bahas rumah mewah. Jadi sebenarnya untuk definisi rumah mewah itu tergantung kembali ke masing-masing pribadi, ke masing-masing orang. Cuman kalau menurut beberapa website yang selalu ngebahas rumah, terus ada beberapa orang yang memang expert untuk membahas rumah mewah itu, memang rumah mewah itu dikategorikan di atas 300 meter persegi. Di atas 300 meter persegi luas bangunannya. Ada juga yang melihat dari biaya perawatan, namun menurut saya itu kembali ke masing-masing kitanya sih. Karena kan kembali ke masing-masing pribadi, menurut masing-masing orang itu rumah mewah itu yang seperti apa, ada patokan-patokan tertentu karena masing-masing kita punya keinginan, punya dream, sehingga rumah mewah itu patokannya seperti ini. Nah, kalau menurut saya itu biasanya itu yang rumah mewah itu tergantung dari bahan atau materialnya. Luasan mungkin bisa di atas 300 meter, tapi di bawah itu pun kalau dengan material yang baik juga pasti rumahnya terkesan mewah, serta dengan set-set interior atau lighting yang ditata dengan baik juga itu bisa menghasilkan rumah mewah. Dalam artian kita masuk maupun kita lihat dari luar itu indah untuk dilihat sama mata. Menurut saya sih seperti itu. Kalau lingkungan pengaruh nggak Pak? Misalnya dalam satu kawasan kayak klasternya, oh iya, tentu. Hanya hijau atau bagaimana? Justru malah lingkungannya itu sangat membantu untuk menghasilkan kelihatannya bahwa rumah mewah itu nggak berdiri sendiri, walaupun dia rumah mewah tapi sampingnya juga terlihat seperti biasa aja, keseluruhan lingkungannya nggak mendukung, juga nggak kelihatan bahwa oh ini rumah mewah. Justru kalau seperti yang saya lihat di Citra Grand Galesong yang tipe Savana dan lain-lain itu bagusnya adalah dia dikelompokkan jadi satu klaster, itu malah menghasilkan lingkungan yang baik, menghasilkan lingkungan yang kelihatannya mewah. Jadi tanpa harus kita berusaha keras untuk menghasilkan rumah mewah, karena lingkungannya baik, lingkungannya mewah, hasilnya juga kelihatan semuanya menjadi satu kesatuan, yaitu kemewahannya itu sendiri. Gitu. Oke Pak. Lanjut lagi ya. Lingkungan sangat berpengaruh. Ya. Untuk ciri-ciri khasnya rumah mewah Pak, seperti apa? Kalau ciri-ciri rumah mewah itu banyak, ada ciri-ciri rumah mewah secara klasik, secara minimalis, secara kontemporer. Namun biasanya itu diidentikan dengan material yang bagus, luasan rumah yang besar, interior rumahnya yang mendukung. Jadi banyak furniture yang digunakan, furniture yang bagus dan berkualitas, menggunakan permainan lampu, terus biasanya ada kolam renang juga, biasanya juga diidentikan dengan garasinya yang besar, karena kan kalau rumah mewah biasanya garasinya cukup besar kan, kelihatan biasanya untuk bisa mencukupi kebutuhan mobil rumah tersebut. Tapi kalau dari segi interior mungkin lebih ke furniture maupun dekorasinya.
walaupun kecil, biasanya kan kalau dekorasi-dekorasi interior atau furniture itu kecil tapi biasanya kalau berkualitas tinggi harganya juga semakin besar. Dan kalau rumah mewah biasanya yang kita lihat itu biasanya di kitchen setnya. Kitchen setnya itu paling pengaruh sih. Apalagi kalau kitchen setnya open, kelihatan langsung di ruang tengah, kitchen setnya menarik, itu biasanya membuat kelihatan rumah di interior rumah tersebut sudah memenangkan hati orang yang masuk. Oh, ini rumah mewah. Nah, Gitu. Pak, kalau misalnya rumah satu lantai dengan rumah dua lantai itu masuk ciri rumah mewah nggak? Apakah ada perbedaan? Eh, Sebenarnya nggak ada perbedaan sih. Jadi kalau walaupun dia satu lantai tapi penataannya bagus, itu tentu juga ada nilai tersendiri. Kalau dia rumah mewah secara dia dua lantai, mungkin kelihatannya eh, bisa menarik perhatian karena kan ada beberapa ruang. Cuman walaupun dia satu satu maupun dua lantai, itu tidak menjadi masalah karena rumah mewah itu kan bisa juga rumah mewah kalau di luar kota kayak modelnya villa satu lantai itu udah kelihatan mewah, udah Hmm, kelihatan menarik. Jadi sebenarnya nggak ada batasan antara satu atau dua lantai untuk paling saya. kelihatan isi interiornya ya, Pak ya. Fungsi interiornya paling kelihatan. Oke, lanjut kalau gitu, Pak ya. Berarti karena Ya. tadi bahasnya interior, eh desain interior yang lagi hits di tahun 2020 ini modelnya seperti apa, Pak? Kan ada yang model minimalis, klasik. Oke. Kalau yang lagi hits ke tahun 2020 ini sebenarnya itu lebih ke estetik. Dia udah nggak terlalu memandang beberapa style tertentu. Secara estetik aja pengennya eh, apakah di ruang tamu ada berbagai macam style, misalnya digabungkan antara sofa sofa tiga seaternya menggunakan minimalis, tapi sofa one seaternya itu biasanya pakai yang klasik itu juga bisa. Tapi yang bikin dia hits di tahun 2020 ini lebih ke ornamen-ornamen atau beberapa warna yang digunakan, seperti tahun selama tahun ini dengan tahun kemarin, selama tahun 2019 dan 2020, itu kebanyakan interior menggunakan warna-warna yang eh, tua, seperti biru tua, merah tua. Lagi hits juga menggunakan warna biru tua, penggunaan kembali teraso, terus motif-motif yang abstrak seperti gambar mural di dinding yang biasa menggunakan gambar motif-motif yang geometris, penggunaan unsur tanaman karena sekarang mungkin orang lebih mikirnya kan ke global warming, itu Mhm. sekarang malah interior maupun eksterior itu banyak menggunakan unsur-unsur tanaman. Jadi sehingga ada eh, baik vertical garden atau ada garden khusus. Malah di luar negeri banyak sekarang menggunakan di dalam ruangan itu banyak banget tanaman-tanaman. Namun memang beberapa tanaman tertentu. Terus juga kembali ke gaya klasik yang tahun 1980-an. Jadi gayanya lebih ke vintage juga gitu. Itu lebih yang sekarang tahun ini hits sih yang tipe-tipe seperti itu. Ornamen-ornamen seperti itu yang digunakan. Main ornamen ya, Pak. Iya. Kalau yang desain interiornya kan ada juga yang kon apa tropikal, rustic kayak gitu, Pak. Yang mungkin juga ada yang Oh, setting tanaman. kalau kalau itu kan memang kan kita bicara ini tren desain tahun 2020. Namun kalau tren desain yang selalu selalu di Indonesia yang selalu ada itu memang bisa juga dari tropikal yang sekarang lagi banyak sekali eh, menarik untuk dibahas sih. Tropikal mungkin udah nggak terlalu ini ya, nggak terlalu sering Iya. digunakan. Tapi yang paling sering sekarang digunakan itu yang model rustic, kontemporer, sama yang Skandinavia. Skandinavia ini yang paling simple, eh, jenis jenis interiornya banyak digunakan, terus juga lebih ke anak muda. Biasanya jiwa-jiwa muda lebih suka yang
Skandinavia karena kesannya bersih, menggunakan banyak material kayu. Ada juga yang kontemporer, yang sekarang lagi hits juga itu kontemporer itu dia mengedepankan clean design, jadi nggak ada ornamen sama sekali. Oke. Dan konsepnya itu menggabungkan antara masa kini dan masa depan. Jadi banyak menggunakan unsur lighting, aksen-aksen lighting seperti uh, di beberapa sisi ruangan itu menggunakan lampu-lampu LED strip yang ditanam sehingga nggak kelihatan lampunya. Itu banyak digunakan juga. Terus kalau yang dari dulu sampai sekarang selalu ada, itu sebenarnya di Indonesia itu klasik maupun klasik modern. Itu selalu ada, akan selalu ada sepanjang masa Indonesia penggunaan furniture-furniture yang klasik dan klasik modern. Karena memang klasik modern kan itu style yang selalu diidentikan dengan kemegahan, warna-warna yang menarik seperti emas, putih gading. Nah, itu akan selalu ada penggemarnya dalam di Indonesia. Akan selalu diminati ya Pak, karena nggak Akan ada selalu diminati. nggak ada matinya. Iya, nggak akan ada matinya. Nah, kalau menurut Bapak, biasanya kan dalam satu rumah eh, sudah 5 tahun atau berapa tahun dia sudah pakai Iya. interiornya. Ada nggak batasan waktu? Harus ganti interior model ini. Itu ada nggak berapa tahun atau ada batasannya nggak Pak? Sebenarnya nggak ada batasan sih. Sebenarnya itu tergantung dari eh, masing-masing pribadi. Sukanya itu apakah harus mengikuti tren atau tidak. Tapi kalau menurut saya, mending nggak mungkin disesuaikan aja dengan kondisinya kliennya kita. Karena kalau dia mengikuti selalu juga akan selalu bosan, akan selalu ada titik jenuhnya. Akan selalu Iya. ada titik jenuhnya. Jadi kalau misalnya kita tinggal di rumah 25 tahun, tiap 5 tahun ganti juga tidak ada nilai. Terus justru kalau dia bisa membuat ciri khas dalam satu rumah itu bahwa ini akan selalu ada, itu juga ada nilai plus. Jadi tergantung ke masing-masing pribadi. Tapi memang kalau Hmm. untuk pemakaian furniture-nya, kalau kita bilang pemakaian furniture-nya itu biasanya berumur 5 sampai 7 tahunan pemakaian furniture. Biasanya kan udah di atas 5 tahun udah mulai butek, baik secara kulitnya atau mungkin pelapis Fungsinya. pelapis furniture-nya warna dukonya udah menguning, seperti begitu. Kalau secara pemakaian. Hmm. Kalau dalam satu rumah nih Pak, misalnya kamar, kitchen sink, ruang dapur. Nah, yang sering full interior itu area-area spot mana sih Pak menurut Pak Jansen? Full interiornya ya. Iya, ruang tamu kah, kamar utama, kamar anak Sebenarnya kalau kalau yang itu mesti jadi paling orang menarik dilihat di orang. kitchen. Di kitchen paling menarik. Karena kitchen itu biasanya identik dengan full furnish kan, apalagi kalau rumah mewah bakal kelihatan sangat menarik kalau kitchennya menarik. Setelah itu biasanya itu ruang tamu, karena ruang tamu itu kan sering dikunjungin orang lain selain kita. Itu menarik untuk di dekor maksimal di situ sama di kamar utama. Kalau kamar utama itu lebih ke kitanya sih sebagai pengguna rumah. Tapi paling Bebas ya menarik itu kalau di kitchen. Iya, betul. kalau kitchen sink kan area-area dapur umumnya orang nggak mau terbuka. Ini di zaman sekarang malah itu yang Malah dibuka. ditonjolkan ya Pak. Malah dibikin jadi dua. Dibikin jadi dua, ada yang dapur bersih, ada yang dapur kotor. Memang dapur kotor untuk kerja semuanya. Kalau yang kerja dari masak, semua yang kotor-kotor di sana. Kalau yang dapur bersih itu kan cuma sekedar oven, microwave. Nah, di situ yang biasanya orang bikin maksimal. Untuk orang Hmm. breakfast, di situ yang biasanya orang all out untuk pembuatan ininya, furniture-nya. Oke Pak, lanjut lagi. Bagaimana menciptakan suasana home atau ruangan? Ada tipsnya Pak? Untuk bisa buat home and cozy ya. Iya.
bisa lebih lebih nyaman. Kalau untuk Ya, lebih betul. nyaman itu yang penting pertama itu penempatan furniturnya itu harus ditata dengan maksimal sehingga tercipta ruang yang lapang sehingga ruang geraknya itu tidak terbatasi. Itu yang paling penting. Paling penting itu ruang gerak sehingga kenyamanan saat kita mengakses ruangan tersebut itu bisa lega. Yang kedua sih lebih ke ini, barang-barang dekorasi seperti lukisan, karpet, tanaman, lampu hias, sculpture, maupun sekedar bantalan sofa. Bantalan sofa jadi sofanya misalnya warnanya krem, bantalan-bantalnya ada beberapa yang mungkin warnanya mencolok seperti warna merah dua sisi, itu membuat kesannya lebih estetis. Jadi nggak boring liatnya. Kalau dari ujung sampai ujung krem semua juga kan terkesannya biasa aja. Kalau yang ketiga, kalau bisa sih memberikan sentuhan pribadi ke beberapa area ruang. Kalau yang keempat, mungkin lebih ke penempatan beberapa tanaman sih, tanaman hidup. Jadi kesannya juga itu rumah nggak semuanya benda mati, namun ada benda hidup yang bisa juga menyegarkan mata. Karena warna hijau dalam suatu ruangan itu memberikan kesan yang hidup bagi kita. Itu malah menarik perhatiannya juga. Menarik perhatiannya. Hmm. Gitu aja sih. Nah, kalau dari segi budget, Pak, dari yang Bapak sampaikan tadi, mungkin yang paling ekonomis, Kalau paling ekonomis sebenarnya mulai dari dekorasinya aja sih. dekorasinya. Dekorasinya kita mandi penambahan lukisan, karpet, tanaman, lampu hias, sculpture. Memang mungkin kesannya beberapa orang barang dekor kecil kok mahal. Tapi biasanya yang kecil itu yang memberikan ornamen kecil-kecil yang itu yang bisa menarik perhatian kita dan memberikan kesan yang ini rumah saya cuman ada di sini. Cuman dapat ditemukan di sini. Penataannya juga semakin kita tahu menatanya dengan baik dan benar, menarik juga, ditatanya menarik, orang juga lihat, oh kalau yang seperti ini bisa diterapkan di rumah saya. Jadi orang belajar mengikuti apa yang kita gunakan sehingga um, kalau dengan ditata dengan baik itu menghasilkan nilai estetis tersendiri bagi yang tinggal. Hmm. Lebih bagus sih memberikan beberapa sentuhan-sentuhan pribadi dari dekor-dekornya itu sih. Daripada Oke. kita, karena kalau ganti sofa kan, misalnya sofa yang lama, eh, sayang, mending dari yang ada, ditambahan dekor tertentu, sehingga terasa ruangannya lebih hidup. Hmm. Nah, Ya, kalau misalnya sih. dari rumahnya yang kosong, Pak, sampai selesai itu untuk pengerjaan interiornya butuh berapa lama, Pak? Kalau pengerjaan itu kita biasanya 3 sampai 4 bulan untuk pengerjaannya. Namun itu tergantung dari skala skala ini sih. Kan kalau kita pengerjaan interior kita berbicaranya dua. Ada loose furniture, ada yang custom furniture. Kalau Hmm. loose furniture-nya lebih banyak, artinya waktu pengerjaannya lebih singkat karena custom furniture-nya nggak semuanya didekor. Istilahnya nggak semuanya didekor pakai custom furniture. Tapi kalau custom furniture-nya lebih banyak, artinya lebih banyak menggunakan waktu, membutuhkan waktu. Karena Hmm. kan pekerjaan tangan lebih memang butuh waktu kan. Kalau dia list furniture kayak pembelian sofa, kursi-kursi, tempat tempat tidur yang jadi, ya itu kan langsung dipesan ditempatkan. Tapi kalau memang dia banyak menggunakan custom furniture, memang butuh lebih banyak waktu. Namun juga uh, itu udah sesuai dengan apa yang customer mau. Kalau dia beli langsung list furniture, kan istilahnya di tempat ini sama, belinya sama, ya di rumah juga sama. Tapi kalau dibikin custom, mungkin cuman di kamarnya kita yang modelnya seperti itu. Nggak ada yang samanya kalau custom furniture.
Kalau dari persennya Pak, kira-kira custom sama yang dibuat dari pabrik itu berapa persen kira-kira pemakaiannya dalam satu penggunaannya. rumah? Dalam satu rumah biasanya itu eh, biasanya lebih ke 7, kalau bukan 60-40, 60 customnya, 40 loose-nya, terus furniture-nya, Hmm. itu biasanya 70-30 penggunaannya. Karena memang kan kalau dia sofa, itu kan beberapa doang yang langsung ditempatkan. Tapi kalau seperti meja kerja, lemari, kan ada beberapa orang lemari nggak pengen kalau nggak pas di misalnya dinding tertentu, sehingga satu dinding atau satu lemari itu bisa maksimal penggunaannya. Nah itu biasanya kalau secara persentase itu biasanya 70-30, kalau enggak 60-40-an. Jadi kalau wallpaper sama dinding HPL itu memang masuk di custom ya Pak, dibuat Custom sendiri. juga ya. Walaupun Betul. mungkin ada sekarang kalau lihat yang kekinian stiker-stiker wallpaper itu eh, sudah include Ya, sama stikernya. Kan ada yang konvensional, betul. ada wallpapernya saja, dikasih lem. Ya, cuman biasanya kalau seperti itu lebih bagus dikerjakan sekalian sih. Kalau Hmm. dia stikernya stiker wallpaper juga mending sekalian wallpaper full aja. Nanggung soalnya. Oke Pak, mungkin di Citra Grand kan sendiri ada 3 rumah contoh, atau mungkin Ya, ada beberapa rumah eh, dikategorikan sebagai rumah mewah. betul. Kami mungkin nanti bisa dibantu untuk desainkan interiornya Pak. Oh, tentu bisa, tentu bisa. Kan kalau dari 3 tipe itu ada Savana, Alpine, Oxley, yang mungkin yang Betul. sudah ada interiornya itu ya tipe Savana yang lebar Ya, 15. Untuk dua betul. unit ini belum ada yang lebar 12 sama lebar 10. Tentu pasti saya bantu untuk menghasilkan bisa hasil rumah contohnya bisa maksimal juga. Ya, memang butuh sentuhan interior sih untuk bisa Iya, karena kalau maksimalkan antar orang penjualan. pasti lebih beda Pak Ya, kalau ada isi interiornya dibandingkan yang masih kosongan. betul, betul. Mungkin setelah sebelum saya akhiri Pak, ada tips-tips lain Pak untuk masalah interior di rumah mewah? Kalau di interior rumah mewah sih, yang penting kalau kita kalau memang kita ada orang yang menggunakan jasa interior, yang penting Mhm. itu setiap keinginannya dia perlu konsultasikan, ngomong antara butuh style tertentu, karena kita harus bisa menyesuaikan dengan kondisi rumahnya, sehingga kita bisa menghasilkan juga goal goalnya itu dari yang klien mau dengan yang bisa kita bikin sehingga hasilnya jauh lebih menarik. Itu seperti itu harus ada penjelasan lebih dari klien, dia maunya seperti apa, supaya antara kebutuhannya dengan apa yang kita desainkan sama-sama bisa mencapai goal tersebut. Nah, untuk tips yang lain, yang penting pelajarin apa yang kita suka dulu sih. Apa yang kita suka, apa yang kita mau, nanti baru kita bisa aplikasikan dalam rumah. Karena eh, rumah kan yang tinggal klien, yang tinggal yang pemilik rumah. Tentu harus mengikuti yang maunya punya rumah, supaya eh, rumahnya itu bisa betul-betul maksimal. Dia rasa itu pulang memang ke home bukan house. Hominya itu dapat gitu. Hmm, jadi poinnya itu harus tahu Tahu dulu mau dulu usernya seperti apa, nanti mungkin usernya mau menyesuaikan dengan spek-spek apa yang diinginkan ya sama si user. betul. Iya, Oke Pak, terima kasih atas ilmu-ilmunya. Eh, iya, Semoga bisa mungkin nanti memberikan arahan di sini untuk yang di Citra Grand dan Leicester baik. City. Oke, makasih Pak. Oke, baik, makasih Pak Fandi.
Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih buat yang sudah mengikuti live kami. Sampai ketemu di acara live selanjutnya.